Halo sahabat GP dan para pecinta MotoGP. Finish kedua di MotoGP Belanda 2023 di mana Marco Bezzecchi senang bukan main. Pembalap Univer 46 Racing Team itu harus mengakui keunggulan Francesco Bagnaia yang finish pertama di MotoGP Belanda. Pembalap berkebangsaan Italia tersebut yang berada di peringkat ketiga dan hanya terpaut satu angka dari Jorge Martin. Seperti diketahui di mana dua pembalap asal Italia itu pastinya tidak mengecewakan guru mereka lantaran tampil hebat di MotoGP pada musim ini. Bagnaia dan Bezzecchi menunjukkan kecepatan yang tentunya bukan kaleng-kaleng. Dari 7 seri MotoGP 2023 yang sudah berlangsung, Bagnaia 4 kali meraih pole position dan 1 kali mencatatkan waktu tercepat dalam balapan. Sementara Bezzecchi 2 kali mengukir pastes lap dan sekali meraih pole position. Namun sebelumnya kami sangat berterima kasih jika Anda mensubscribe channel ini agar kami bisa terus memberi informasi tentang perkembangan MotoGP. Saat balapan berlangsung di mana Marco Bezzecchi sebenarnya memulai balapan dari posisi pertama, tetapi pembalap asal Italia itu tak bisa mempertahankan posisinya. Bahkan di awal balapan ia langsung mendapat perlawanan sengit dari Brad Binder. Pembalap KTM Red Bull itu melaju kencang dari posisi kelima. Brad Binder pun langsung mengambil alih jalannya balapan dari Bezzecchi. Bersamaan dengan itu Bezzecchi juga kalah dari Bagnaia yang merengsek di posisi kedua. Setelah melewati pertempuran sengit, akhirnya Bezzecchi mendapat momentum, bahkan ia menyalip Brad Binder yang ada di posisi kedua setelah Francesco Bagnaia. Selanjutnya, momentum itu terjadi saat memasuki 10 lap terakhir di mana Marco Bezzecchi menyalip Brad Binder ketika di trek lurus. Sejak itu ia mengekor di belakang Bagnaia. Sayangnya Marco Bezzecchi gagal menyalip Bagnaia yang melaju kencang hingga balapan usai. Meski hanya finish kedua, Marco Bezzecchi sangat senang, dirinya bersyukur tak terpental jauh dari posisi awal balapan. Kemudian Bezzecchi mengatakan, tempat ini fantastis buat saya, bisa bersaing dengan Francesco Bagnaia merupakan suatu kebanggaan, kata Marco Bezzecchi. Kemudian itu meski berhasil jadi runner up, posisi Marco Bezzecchi masih belum beranjak, bahkan ia berada di tempat ketiga pada klasemen MotoGP 2023 dengan raihan poin 158, terpaut satu angka dari Jorge Martin. Selanjutnya, Francesco Bagnaia yang mampu menjadi tercepat di MotoGP Belanda dengan catatan waktu yaitu 40 menit 37,640 detik. Bahkan dirinya mampu menyalip Marco Bezzecchi yang berhasil mendapatkan pole position. Kemenangan di MotoGP Belanda ini membuat Bagnaia memantapkan posisi puncaknya di klasemen pada MotoGP 2023. Bahkan dirinya mampu menjauh dari kejaran rival terdekatnya yakni Jorge Martin. Bagnaia saat ini unggul 35 poin dari Jorge Martin yang berada di peringkat kedua klasemen pada MotoGP 2023. Keunggulan ini tak terlepas dari 3 podium beruntun yang didapatkan sang pembalap dalam 3 balapan terakhir. Sementara itu, Marco Bezzecchi yang berhasil menjadi runner-up di sirkuit Assen mulai menempel posisi kedua. Pembalap berkebangsaan Italia tersebut berada di peringkat ketiga. Selanjutnya untuk balapan sprint race di mana Bagnaia atau Bezzecchi menjadi yang terdepan di Portugal, Amerika, Italia, dan Belanda. Bukan itu saja, Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi sekarang mulai rutin finish 1 dan 2 dalam balapan di MotoGP 2023. Saat itu Bagnaia finish terdepan sementara Bezzecchi di urutan kedua. Sementara di MotoGP Belanda pada akhir pekan lalu, Bagnaia dan Bezzecchi menguasai total seri tersebut
tersebut di sprint race Bezzecchi finish di posisi pertama, sementara posisi kedua menjadi milik Bagnaia. Kemudian dalam balapan utamanya posisi berganti di mana Bagnaia finish di posisi pertama sedangkan Bezzecchi menempati posisi kedua. Sekarang para pembalap memasuki liburan musim panas di mana seri berikutnya baru akan digelar pada 6 Agustus mendatang di Inggris. Selanjutnya, Bagnaia dan Bezzecchi berlibur dengan mengetahui bahwa ada peluang dua murid Valentino Rossi akan menjadi dua pembalap terbaik di MotoGP 2023 pada musim ini. Di tengah mereka ada Jorge Martin dengan 159 poin, akan tetapi Bagnaia mengakui ada taruhan antara dia dengan Bezzecchi. Kemudian Bagnaia mengatakan masih ada banyak seri, terlalu dini bicara peluang menjadi juara dunia. Kemudian kembali Bagnaia mengomentari Bezzecchi, dia akan kalah taruhan, dia harus membelikan saya makan siang dan itu akan menjadi makan siang yang sangat mahal, kata Bagnaia. Tak lama kemudian Bezzecchi juga mengatakan saya benar-benar ingin bisa bertarung dengan Francesco Bagnaia. Kita harus mengakui bahwa saat ini dia sedikit lebih kuat dari semuanya. Saya akan mencoba terus berkembang, bertahan sedekat mungkin dengan Francesco Bagnaia dan mencoba mengalahkannya beberapa kali, kata Marco Bezzecchi. Di sisi lain, Brad Binder bikin kesalahan fatal pada lap terakhir MotoGP Belanda, di mana blunder itu menjadi berkah buat Alex Espargaro yang akhirnya naik podium. Kemudian usut punya usut, Brad Binder melakukan kesalahan dengan melintasi track limit di tikungan ke-8 saat menghindari kejaran Alex Espargaro pada lap terakhir. Pembalap KTM pun harus turun di posisi keempat. Blunder Brad Binder sekaligus membuat Alex Espargaro naik posisi ketiga MotoGP Belanda dan ini menjadi podium pertama bagi pembalap Aprilia tersebut pada musim ini. Alex Espargaro mengomentari kesalahan Binder yang membuatnya naik podium, bahkan dia mengaku sudah menunggu hal itu kala berusaha menyalip sang rival. Saya merasa kasihan pada Brad Binder karena ini adalah kesalahan bodoh, itu membuatnya kehilangan podium. Sangat sulit untuk mencapai podium di sini, tetapi ini adalah balapan, kata Alex Espargaro. Kembali Alex Espargaro mengatakan saya tahu bahwa saya tidak bisa menyalipnya dan sangat sulit untuk tetap di belakang dalam akselerasi sehingga rencananya adalah untuk tetap sedekat mungkin dan mendorongnya hingga batasnya dan memaksanya melakukan kesalahan. Akhirnya dia melakukan kesalahan saat mencoba berakselerasi lebih awal. Saya tahu itu dan nilai mengapa saya tidak mencobanya di tikungan terakhir, kata Alex Espargaro. Demikianlah informasi kali ini dan terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jika Anda suka silahkan Anda like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan informasi berikutnya.